Assalamualaikum, kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Kemudian, monster yang tak terhitung jumlahnya telah tiba di depan Chen Ping. Chen Ping mengayunkan pedangnya lagi, dan ledakan energi pedang penuh dengan api, terbang di udara. Segera, lautan api muncul di seluruh ngarai, dan banyak monster dilalap lautan api. Tapi monster beruang es masih memerintahkan monster-monster itu untuk bergegas menuju Chen Ping, walaupun sudah banyak monster yang mati. Tubuh Chen Ping terus bergerak mundur. Semua monster tertarik oleh Chen Ping, dan mereka mengerumuni Chen Ping dengan aura yang menakutkan. Sambil berlari menjauh, Chen Ping terus menebas monster, tetapi monster beruang es di puncak Body Fit Realm tetap berdiri kokoh di sekitar pecahan jiwa es, tidak bergerak. Ini membuat tiga pencuri hantu tidak mungkin bergerak. Melihat ini, Chen Ping tahu bahwa dia harus menarik monster beruang es. Seni pedang 9 bayangan. Dengan menggunakan teknik pedang 9 bayangan Chen Ping, muncul 6 bayangan Chen Ping yang identik, dan 6 bayangan Chen Ping mulai bergerak menuju monster untuk membunuh. Pada saat yang sama, Chen Ping juga mengeluarkan 8.000 penguasa tandus, Bagan Huangqi. Awalnya, dia berencana memberikan benda ini kepada Su Yuqi, tapi dia perlu untuk menggunakannya sekarang. Ada begitu banyak monster, sulit bagi Chen Ping sendiri untuk menanggungnya. Dengan batu permata Zamrud di Bagan Huangqi berkelap-kelip, semua monster di Eight Desolation Tausat Cici dilepaskan. Dari segi kekuatan, monster dari Bagan Huangqi Chen Ping masih berbeda dari monster-monster di ngarai ini. Tapi Chen Ping tidak bisa mengendalikan begitu banyak sekarang, dia harus menggunakan semua kemampuannya untuk menarik monster beruang es di puncak Body Fit Realm, agar monster itu mengejarnya. Meskipun Chen Ping menggunakan teknik pedang 9 bayangan dan menggunakan Bagan Huangqi, monster beruang es itu masih acuh tak acuh, menyaksikan monster di bawahnya terus mati, dan tetap tidak bergerak. Melihat ini, Chen Ping sedikit panik, jika monster beruang es tidak bergerak, maka rencananya akan gagal. Sialan, jika ada busur Raja Dewa, aku akan menembakmu sampai mati. Chen Ping mengutuk dengan marah, tapi dia tidak berani berhenti sedikit pun. Setelah bertarung sebentar, Chen Ping tidak berdaya, dan kristal naga di dadanya mulai berkedip dengan cahaya. Diiringi desisan pedang pembunuh naga, seekor naga emas perlahan muncul dari belakang Chen Ping. Naga emas menginjak api, membuka matanya lebar-lebar, dan mengeluarkan nyanyian naga yang agung. Nyanyian naga ini bergema di seluruh ngarai. Melihat itu, monster yang berkerumun untuk menyerang tiba-tiba terkejut, dikejutkan oleh aura naga emas ini. Melihat naga emas di depan mereka, monster itu mundur bukannya maju, dan mundur selangkah demi selangkah dengan ketakutan di wajah mereka. Dan monster beruang es yang tadinya tidak bergerak, kemudian meraung setelah melihat pemandangan ini. Segera setelah itu, monster itu melompat dan bergegas menuju Chen Ping. Melihat monster beruang es bergerak, Chen Ping mundur dengan cepat, dan kemudian menggunakan avatarnya untuk memblokir langkah kaki monster beruang es. Melihat monster beruang es menyerang,
monster-monster yang mundur ketakutan itu meraung dan melancarkan serangan lagi. Lakukan. Chen Ping meraung keras, tubuh utama dengan cepat mundur, dan kemudian memerintahkan naga emas untuk bergegas ke kerumunan monster dalam sekejap. Tindakan Chen Ping dimaksudkan untuk 3 pencuri hantu. Saat Chen Ping bertarung dengan monster-monster itu, ketiga pencuri hantu juga bergerak. Chen Ping melihat 3 orang berkedip menjauh dari arah yang berbeda, dan kemudian muncul kembali. Setiap kali mereka melintas, mereka semakin mendekati fragmen jiwa es itu. Monster beruang es sepertinya merasakan bahwa seseorang sedang mendekati fragmen jiwa es, dan tiba-tiba menoleh untuk melihat, dan menemukan 3 orang mendekati fragmen jiwa es dari arah yang berbeda. Jadi dia berbalik untuk melindunginya dengan raungan marah. Chen Ping awalnya ingin menghentikan monster beruang es, tetapi terlalu banyak monster yang menjeratnya, membuatnya tidak mungkin melarikan diri. Sekarang Chen Ping hanya bisa berdoa agar kecepatan ketiga pencuri hantu itu cukup cepat, dan mereka bisa mencapai pecahan jiwa es lebih dulu dari monster beruang es. Melihat monster beruang es hendak menyerbu di depannya, ketiga pencuri hantu bergegas mengambil pecahan jiwa es. Saudara ketiga dari 3 pahlawan pencuri hantu adalah yang pertama mendapatkan fragmen jiwa es. Saudara kedua, lari. Sanji meraung keras, lalu mereka bertiga melesat ke arah yang berbeda lagi. Monster beruang es menamparkan Sanji dengan telapak tangannya, tetapi di saat-saat terakhir, Sanji melakukan perjalanan melalui kehampaan dan membuka jarak. Monster beruang es meraung dengan seluruh kekuatannya, tubuhnya tiba-tiba melompat, tubuhnya yang besar melompat setinggi 100 meter, dan kemudian menabrak dengan keras ke arah ketiga pencuri hantu. Ketiga pencuri hantu itu mencoba yang terbaik untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, tetapi mereka tidak dapat menyingkirkan jangkauan serangan monster beruang es sama sekali. Saudara kedua, tangkap ini. Dengan seluruh kekuatannya, Sanji langsung melemparkan pecahan jiwa es ke RG. Pada saat pecahan jiwa es terlempar keluar, tubuh besar monster beruang es juga jatuh, dan kemudian menamparkan Sanji. Perbedaan kekuatan membuat monster beruang es mengubah Sanji menjadi bubur dengan satu telapak tangan. Melihat ini, Daji dan RG menangis sedih dan berteriak, saudara ketiga. Melihat ini, Chen Ping juga mengerutkan kening. Ekspresi wajahnya sangat sedih. Setelah monster beruang es menamparkan Sanji sampai mati dengan satu telapak tangan, dia segera mengejar Daji dan RG. Monster itu ingin mengambil kembali pecahan jiwa es dari mereka. Saudara kedua, cepat lari! Teriak Daji. Terlepas dari kesedihan mereka, keduanya mulai menggunakan perjalanan ruang waktu untuk melarikan diri lagi. Tapi kecepatan monster beruang es secepat kilat, dan sebelum mereka kedua melarikan diri dari ngarai dengan pecahan jiwa es, monster beruang es itu sudah mengejarnya. Melihat ini, RG tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri, jadi dia melemparkan pecahan jiwa es ke Daji. Saudaraku, cepat pergi. Setelah RG melemparkan pecahan jiwa es ke Daji, dia berbalik dan menghadang monster beruang es. Terlihat tubuh RG mulai membengkak, dan akhirnya mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Untuk menahan monster beruang es dan mengulur waktu agar Daji kabur,
RG memilih untuk meledakkan dirinya sendiri. Saudara kedua. Daji menangis, tetapi dia mengambil pecahan jiwa es, mengertakkan gigi dan lari keluar ngarai. Daji melarikan diri ke pintu ngarai dengan pecahan jiwa es, tapi monster beruang es itu masih mengejarnya. Melihat ini, Chen Ping tiba-tiba melompat dan mengayunkan pedang naga di tangannya dengan sekuat tenaga. Sambil mengayunkan cahaya pedang, Chen Ping mencubit jarinya, dan satu demi satu mantra terhenti di udara. Setelah tubuh Chen Ping keluar dari ngarai, mantra itu langsung meledak hebat. Puing-puing es meledak di kedua sisi ngarai, hancur menjadi kepingan salju dan menutup pintu ngarai. Ledakan ini juga menimbulkan asap yang menutupi langit. Ayo pergi. Chen Ping meraih Daji, keduanya tidak punya waktu untuk berkomunikasi satu sama lain, dan menghilang dalam sekejap. Keduanya berlari untuk waktu yang tidak diketahui, sampai mereka tidak bisa lagi merasakan bahaya dengan indera spiritual mereka. Lalu mereka berhenti, terengah-engah. Pelarian ini menghabiskan banyak sekali kekuatan spiritual Chen Ping, dan Chen Ping hampir menggunakan semua kemampuannya. Daji mengeluarkan pecahan jiwa es dan menyerahkan kepada Chen Ping dengan wajah penuh kesedihan. Chen Ping mengambil pecahan jiwa es, menepuk bahu Daji dengan ringan, dan secercah jiwa kehidupan kembali ke tubuh Daji. Aku minta maaf. Chen Ping merasa bersalah. Jika dia tidak bersikeras mengambil pecahan jiwa es, mungkin 2 dari 3 pahlawan pencuri hantu itu tidak akan mati. Daji menundukkan kepalanya dalam diam, masih tenggelam dalam kesedihan. Melihat Daji seperti itu, Chen Ping juga sangat sedih, tapi dia tidak tahu bagaimana membujuknya. Chen Ping mengeluarkan 8.000 penguasa tandus, Bagan Huangqi, dari cincin penyimpanan. Awalnya dia berencana untuk memberikannya kepada Su Yuqi, tetapi sekarang dia memutuskan untuk memberikannya kepada Daji. Meski semua monster yang tersegel di Bagan Huangqi telah tewas dalam pertempuran tadi, Bagan Huangqi sendiri juga merupakan senjata ajaib. Chen Ping menyerahkan Bagan Huangqi kepada Daji dan berkata, jalan di depan akan semakin sulit. Dengan kekuatanmu, jika terus mengikutiku, itu akan membahayakan nyawamu. Aku tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu. Bagan Huangqi ini bisa dianggap sebagai senjata ajaib. Aku akan memberikannya padamu. Setelah itu, Chen Ping memberitahu Daji cara menggunakan Bagan Huangqi. Daji memandangi Chen Ping, mengambil Bagan Huangqi itu dalam diam, dan akhirnya mengucapkan selamat tinggal pada Chen Ping. Daji lalu bangun perlahan dan pergi. Chen Ping melihat pecahan jiwa es di tangannya, namun tidak bisa merasakan bahagia untuk sementara waktu. Kemudian, Liu Ruyan dan Wagang datang, dan mereka berdua terlihat sangat lelah. Tapi untungnya tidak ada cedera, hanya terlihat mereka sudah terlalu banyak melakukan aktivitas fisik. Melihat pecahan jiwa es di tangan Chen Ping, Wagang sangat terkejut dan berkata, Tuan Chen, Anda benar-benar mendapatkan pecahan jiwa es. Ini sangat besar. Ini akan menghasilkan banyak uang. Wagang sangat bersemangat, tetapi tidak terlihat kegembiraan di wajah Chen Ping. Liu Ruyan melirik Chen Ping, sepertinya telah menebak sesuatu, dan bertanya, Chen Ping, di mana 3 saudara pencuri hantu?
Ketika Liu Ruyan bertanya seperti itu, baru kemudian Wagang menyadari bahwa 3 saudara besar pencuri hantu telah hilang. Di mana ketiga bersaudara itu? Wagang juga bertanya dengan curiga. Chen Ping tampak bingung dan berkata, Daji telah pergi. Sanji dan Erji, mereka berdua dibunuh oleh monster beruang es. Mendengar bahwa 2 dari 3 pahlawan pencuri hantu telah meninggal, Liu Ruyan juga tegang, dan ekspresinya menjadi sedikit sedih. Tuan Chen, di dunia surga dan manusia, sangat normal bagi beberapa orang untuk mati. Ini adalah lingkungan di mana yang lemah memangsa yang kuat. Tidak ada aturan. Aku pikir Anda harus bergegas untuk menyerap pecahan jiwa es. Pecahan jiwa es sebesar itu seperti bom waktu di tangan Anda. Jika seseorang mengetahuinya, mereka pasti akan merebutnya. Wagang membujuk Chen Ping. Chen Ping mengangguk, lalu berkata, Wagang, pecahan jiwa es ini sangat besar, energi di dalamnya pasti berlimpah, kamu harus menyerapnya terlebih dahulu. Lagi pula, kamu juga memiliki bagian dari kerja keras ini. Ketika Wagang mendengarnya, wajahnya penuh ketidakpercayaan, dia pikir dia salah dengar. Bagaimana mungkin ada orang yang berinisiatif untuk menyerahkan pecahan jiwa es? Tuan Chen, berhentilah bercanda. Kata Wagang tak percaya. Aku tidak bercanda, kamu telah mencapai tahap akhir dari tahap ketiga Body Fit Realm. Aku percaya bahwa kamu dapat menembus ke tahap keempat Body Fit Realm dengan menyerap sebagian energi dari pecahan jiwa es. Tanpa pecahan jiwa es ini, di bawah kondisi sumber daya yang langka, aku khawatir kamu tidak akan pernah bisa menembusnya dalam 1 tahun atau lebih. Chen Ping berkata pada Wagang. Setelah mendengar ini, Wagang benar-benar terharu, tidak ada yang tidak ingin meningkatkan kekuatannya. Kalau begitu terima kasih Tuan Chen. Wagang membungkuk dalam-dalam kepada Chen Ping. Seraplah dengan cepat, aku akan melindungimu, dan kamu harus melindungiku nanti. Kata Chen Ping. Baiklah. Wagang mengangguk. Chen Ping menyerahkan pecahan jiwa es kepada Wagang, dan Wagang dengan lembut menekan pecahan jiwa es dengan 1 tangan. Kemudian penyerapan pun dimulai, dan pecahan jiwa es mulai perlahan menyusut sedikit demi sedikit. Di atas kepala Wagang, pusaran air putih muncul satu demi satu, dan energi spiritual unik dalam pecahan jiwa es membuat dantian Wagang bergolak dengan cepat. Di saat Wagang menyerap pecahan jiwa es dan meningkatkan kekuatannya, tiba-tiba beberapa kultivator muncul tidak jauh dari sana. Orang-orang ini juga sedang mencari harta karun dan pecahan jiwa es. Jika merujuk ke masa lalu, bahkan jika Anda tinggal di sini selama 10,5 bulan, di tanah yang luas dan tak terbatas di ujung utara ini, Anda mungkin tidak dapat menemukan seorang kultivator pun di sini. Tetapi sekarang, tidak lama setelah Wagang menyerap pecahan jiwa es, kultivator itu tiba-tiba berdatangan. Meskipun pecahan jiwa es itu sendiri tidak memancarkan aura apapun, dan tidak ada yang bisa merasakannya. Tetapi ketika pecahan jiwa es diserap, akan ada fenomena abnormal dan auranya akan bocor. Oleh karena itu, saat menyerap pecahan jiwa es, ini adalah waktu yang paling mudah untuk ditemukan. Jika pecahan jiwa esnya kecil,
Mungkin penyerapannya akan selesai dalam waktu singkat sebelum orang lain merasakannya. Tapi kali ini, pecahan jiwa es yang diperoleh Chen Ping sangat besar, sehingga auranya akan menyebar untuk waktu yang lama. Beberapa kultivator terbang ke arah Chen Ping dan yang lainnya. Ketika mereka sudah berjarak 1 kilometer dari Chen Ping dan yang lainnya, indera spiritual Chen Ping segera mendeteksi mereka. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai videonya, silakan like dan bagikan video ini ke teman Anda. Lalu tinggalkan kritik dan saran Anda di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum